memang dari Madiun, dari kota Madiun. Jadi teman kerja saya dulu telepon, kakeknya meninggal, ada tinggalan pusaka. Jadi dapatnya satu pemilik, dan kakeknya teman saya ini bukan orang sembarangan gimana. Saya nggak mau cerita karena beliau sudah berpesan kepada saya, tolong jangan diungkap. Pusaka Madiun itu adalah pusaka yang kalah garap tapi menang tirakat, empu legendaris. Karyanya terkenal ampuh dalam segi isoteri maupun energi. Pusaka Kolowijan dipercaya memiliki konsep tersendiri khusus untuk pemiliknya. Jadi ada tuah khusus yang memang ditujukan untuk sang pemilik. Sulit Anda mencarikan duanya pusaka ini juga. Luk 17, tus, tempanya jelas, pamornya tidak ada yang nerjang landep. Selorok tapen pojonya terlihat jelas, materialnya material pesisir Madiun. Pamor seperti ini langka ditemui saudaraku. Meskipun di pusaka Madiun, tapi pamornya yang dinamakan ori seperti ini. Wungkul, ini tebel saudaraku reliefnya. Jadi bukan keris, owahan. Beliau terkenal dengan Empu Omyang. Kenapa kok Empu Omyang? Ketika Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas pusaka Tangguh Madiun. Sebelumnya saya juga sudah beberapa kali membahas pusaka Tangguh Tundung Madiun serta sejarahnya. Kalau mau lihat bahasan saya juga ada di link deskripsi ataupun di video-video saya sebelumnya. Beberapa kali saya mendapatkan pusaka Madiun. Pusaka Madiun itu adalah pusaka yang kalah garap tapi menang tirakat. Apa yang dimaksud kalah garap menang tirakat? Ada pecintanya tersendiri pada pusaka-pusaka Madiun. Ada juga yang kurang suka terhadap pusaka Madiun. Yang dimaksud kalah garap, dalam segi keindahan memang pusaka Madiun terlihat tidak wangun, terlihat aneh, wagu ya. Tetapi dalam segi isoteri atau power, pusaka-pusaka Madiun dipercaya tuahnya mengalahkan pusaka-pusaka era Mataram. Dan juga banyak catatan-catatan sejarah, sekaliber Panembahan Senopati pun Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati itu bergetar hatinya, tidak berani dan tidak bisa menaklukkan daerah Madiun ya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat buka-buka lagi sejarah, di Madiun ada empu yang paling terkenal Majapahit akhir eranya, yaitu Empu Joko Suro. Yang notabene Empu Joko Suro itu adalah anak dari Empu Supo Mojopahit. Ketika Empu Supo diberi tugas oleh raja mencari pusaka jalak Sumelang Gandring, Empu Supo sampai ke Belambangan. Di sana beliau berganti nama menjadi Empu Rembang sampai menjadi Empu Pitrang. Dan di sana dia membuat pusaka putrannya keris jalak Sumelang Gandring dalam pusaka Mojopahit yang diwarisi dari era kerajaan Singosari. Dan di sana Empu Supo berhasil membuat putrannya dan diberikan kepada Raja Adipati Belambangan, dan Adipati Belambangan waktu itu sangat menyukai dan bahkan tidak bisa membedakan mana jalak Sumelang Gandring yang asli dan yang putran. Akhirnya Empu Supo balik ke Mojopahit, pusaka jalak Sumelang Gandring yang asli diberikan kepada raja, dan raja sangat senang sampai Empu Supo diberikan tanah perdikan. Yang dimaksud tanah perdikan itu tanah bebas pajak untuk Empu Supo di Sedayu, bergelar Pangeran Sendang Sedayu. Nah, di Belambangan Empu Supo ketika berhasil juga membuatkan sebilah pusaka dan mengabdi di Belambangan, raja juga memberikan hadiah. Adipati Belambangan ini memberikan hadiah kepada Empu Supo, yaitu adiknya namanya Roro Upas. Dan di situ Empu Supo menikah, punya anak. Anaknya ini yang kelak akan menjadi empu legendaris. Karyanya terkenal ampuh dalam segi isoteri maupun energi, yang bernama Empu Joko Suro.
yang nanti akan menjadi Empu Tundung Madiun. Lalu Empu Supo balik ke Mojopahit. Empu Jokosuro sudah mulai beranjak dewasa, menanyakan kepada ibunya, mana ayah saya? Sang ibu mengatakan, nama ayahmu adalah Empu Supo. Dia empu yang legendaris, pinter membuat pusaka di kerajaan Majapahit. Akhirnya Empu Jokosuro berangkat ke Majapahit. Dan saat berangkat, Empu Jokosuro di dalam buku ensiklopedia keris ataupun buku catatan Babat Demak, Empu Jokosuro itu membuat pusaka dengan pijetan tangannya. Dan itu pusaka itu dibagi-bagikan untuk bekal hidupnya dari perjalanan dari Belambangan ke arah Mojopahit. Jadi ketika berhenti di rumah seorang warga, keris itu hanya diberikan. Keris itu direnteng, makanya paksinya biasanya lubang. Keris itu direnteng, ditukar dengan makanan, dengan bekal sampai dia datang sampai ke Mojopahit. Di Mojopahit dia mencari ayahnya, bahkan dia juga dihalang-halangi oleh Panglima penjaga gerbang raja. Sampai di sana dia nggak boleh masuk. Penjaga gerbang ini nggak percaya. Akhirnya pedangnya, dia juga buat pedang, pedangnya ditaruh di situ. Setelah diketahui raja, pedang itu dilihat sangat tajam, ditebaskan besi pun besi itu putus. Akhirnya diberi gelar Kiai Lawang pedang itu buatan. Lalu tidak sampai di situ, Empu Jokosuro pergi ke Demak, mau mengabdi kepada Raja Demak. Akhirnya disuruh buat pusaka. Empu Jokosuro membuat sebuah pusaka, tetapi Raja Demak tidak menghargainya dan Empu Jokosuro diusir. Maka dari itu Empu Jokosuro itu pergi dari Demak dengan kondisi hati yang sedih, pergi ke daerah Purobaya yang sekarang dikenal dengan nama daerah Madiun. Di sana dia membuat pusaka yang ampuh. Memang garapannya jelek, kalah garap. Kalau dengan pusaka-pusaka Mataram, garapannya terlihat wagu jelek. Tetapi kalau dari segi esoterik dan power, ini legendaris, terkenal ampuh. Sempat juga Empu Jokosuro dipajang, terkenal dengan nama Empu Omyang. Garapannya terkenal angker, wingit, tapi bisa memberikan tuah atau esoterik yang membawa keberkahan. Jadi sang pemiliknya ini akan berlimpah rezeki dan juga ada unsur tolak balaknya. Jadi pusakanya terkenal keampuhan esoteriknya. Langsung kita bahas pusaka yang saya dapat. Nah, ini pusaka ini masa judul-judulan saya dapat dari teman saya. Ini pusaka ini memang dari Madiun, dari kota Madiun. Jadi teman saya, teman kerja saya dulu telepon, kakeknya meninggal, ada tinggalan pusaka, beliau takut merawat, akhirnya saya mahari daripada tidak terawat. Beliau tahu saya, kenal saya, telepon, akhirnya pusaka ini dipaket ke tempat saya. Kebetulan pusakanya sudah saya rawat sedikit demi sedikit, karena datang itu awal karat, sempat saya dokumentasikan. Ini sudah saya cuci warangan semuanya, saudaraku ya. Langsung saja yang pertama, saudaraku, ini yang langsung masterpiece-nya ya, saudaraku ya. Kalau kita lihat warangkanya gayaman Jawa Timur, seperti Ponorogan ya, tapi ini Madiun ya. Wah, ini luar biasa ini pusakanya, saudaraku. Anda kalau tidak paham pusaka Madiun pasti membilang pusaka ini wagu. Garapnya kok sederhana, nogonya primitif. Ini adalah pusaka Madiun era Mojo akhir ya, saudaraku ya. Dapurnya nogo siluman. Di sini terbentuk
mulut Nogo dengan sumpalan emas, dengan matanya gandik, badan kemudian menghilang. Dapur Nogo siluman Kolowijan. Apa yang disebut Kolowijan? Kalawijan itu adalah pusaka yang di luar pakem. Kita tahu pakem pada pusaka biasanya luk maksimal ada pada angka 13, sedangkan ini luknya luk 17. Pusaka Kolowijan dipercaya memiliki konsep tersendiri khusus untuk pemiliknya. Jadi ada tuah khusus yang memang ditujukan untuk sang pemilik itu sendiri. Ada filosofi dan makna yang khusus dari sang empu untuk sang pemilik. Dan filosofinya juga ada. Ini adalah pusaka Nogo siluman Tus Tundung Madiun. Menurut saya dari segi garap, ciri-ciri secara objektifnya pusaka ini adalah karya dari Empu Joko Suro yang legendaris itu, yaitu anaknya Empu Supo. Ya, selorok tapen wojonya terlihat jelas, materialnya material pesisir Madiun. Garapnya Nogonya seperti ini, primitif. Terlihat ini ada matanya kuning, mulutnya, badan nyampe sini kemudian menghilang, dan pamornya kalau kita lihat ini wengkon isen, karena di sini ada wengkon, kemudian di dalamnya ada isennya. Kalau kita lihat ini luk 17 itu memiliki arti adalah kejayaan dan simbol perjuangan untuk sang pemilik agar selalu berjaya. 17, 1 ditambah 7 sama dengan 8. Anda lihat angka 8 tanpa terputus, tidak ada terputus. Itu adalah simbol dari orang Jawa. Kenapa banyak memilih angka 8? Karena 8 ini rezekinya tidak terputus, kejayaannya tidak terputus. Itu dari filosofi Jawa yang sudah lama kita ketahui. Dan tantingannya ringan sekali. Ini termasuk keris pusaka Madiun dengan besi kualitas yang bagus, tidak terlalu gerasa, jadi memang terawat, urusinya nggak terlalu makan. Yang dimaksud tus itu kan tangguh, utuh, sepuh. Nah ini utuh, tangguhnya jelas Madiun, dari pasikutan garap bentuk logonya ini Madiun, tangguhnya utuh. Pusakanya sangat utuh, terawat, nggak ada putus, nggak ada gerimpis yang terlalu, korosi yang terlalu parah, nggak ada. Pamornya juga masih sangat utuh dan sepuh. Ya, kalau pusaka tus memang maharnya, nilainya juga tidak murah saudaraku. Karena apa? Pusaka ini berarti terawat turun temurun, dan ini dari Madiun langsung. Gonjonya gonjo wilut. Saya pernah dapat pusaka Madiun luk 27, ya. Dan itu banyak yang mengejar pusaka itu. Luk 27 pernah saya review, yang mengejar sampai detik ini banyak yang telepon, Mas, itu tolong ditanyakan apa dimana. Kebetulan pemiliknya ini kolektor dan dia juga memimpin tim, ya. Dia pusakanya banyak dan timnya dia punya banyak bawahan, dan tidak untuk dijual belikan pusaka. Kalau sudah kena beliau masuk koleksi lemari pribadi, dan itu Anda cari sekarang duanya sulit. Sama dengan pusaka ini luk 17, Anda boleh cek browsing Google. Kita ngomong secara yang masuk akal aja dulu. Sulit Anda mencarikan duanya pusaka ini juga luk 17, tus, tempanya jelas, pamornya tidak ada yang nerjang landep. Meskipun pusaka-pusaka Madiun memang garapnya kadang-kadang ada yang nerjang landep ke selorok, ada, dan itu tidak menjadi masalah di suatu pusaka Madiun. Pusaka Madiun itu garapnya kalah dengan pusaka-pusaka Mataram yang penuh dengan keindahan, kesempurnaan. Tetapi kalau ngomong isoteri isi, rasa, udah tidak mengalahkan pusaka Madiun. Pusaka Mataram sebagus apapun tuahnya tidak mengalahkan pusaka Madiun yang memang kualitas top, ya. Sama-sama dapur Nogo, topnya di era Mataram dengan topnya di era pusaka Madiun. Masalah soal rasa, sama, kastanya sama-sama tinggi. Nogo yang dibuat memang untuk pemimpin atau untuk raja kaum bangsawan dari pusaka Mataram dengan pusaka Madiun
pusaka Mataram pasti kalah soal rasa. Kalau Anda pekah dalam secara batin, pusaka ini gowo rasa, membawa rasa tersendiri. Anda buka pusaka, Anda nggak usah ngomong tayo dulu lah, tayo terlalu jauh. Ayo nanti prosesnya panjang. Untuk mencari pusaka ini, dulu dipegang siapa, isinya apa, energinya bagaimana, fungsinya apa. Meskipun itu juga bisa dilihat dari pamor dan dapurnya. Kita lihat filosofi, di situ bisa menggambarkan tuah dari pusaka ini. Ya. Jadi pusaka ini datang luar biasa. Ini salah satu pusaka buatan khusus untuk orang juga khusus. Yang pasti dapur Nogo itu untuk golongan kasta yang tinggi, bangsawan, pemimpin. Ya. Luar biasa pusaka ini. Sulit Anda cari duanya. Luk 17 tatanan pamor mengikuti luk pernah saya bahas di sebelumnya. Kalau ditempa ulang pusaka pamor nggak bisa ngikuti luk ini, pasti jembret pamornya. Ini loh, kan lihat ya, ini pamornya ketika luknya begini luk, pamornya mengikuti luk. Itu ciri salah satu ciri pusaka yang otentik, original, sepuh. Terus mulut nogonya, bentuk nogonya, Madiun nogonya agak mendangak ke atas. Ini kan nogonya nggak tegak lurus tapi mendangak ke atas, menunjukkan karakter dari Madiun itu berani tanpa gentar. Anda bayangkan sekali Panembahan Senopati Raja Mataram pertama bergetar dan takut, tidak bisa menundukkan Madiun, ya, karena di sana ada empu yang menunjang spiritual pusaka Keraton Madiun. Nogo Siluman Luk 17 pamor perdaringan kebak. Kalau kita lihat dari pamornya, perdaringan kebak, mohon maaf, wengkon isen. Wengkon itu melambangkan perlindungan. Isen di sini seperti wasputa, ini melambangkan kerejekian. Dan yang di atas ini ada hitam di ujung bila. Ini kalau orang Jawa Timur menyebutnya pamor tangkis. Ini tidak ada pamor di atas. Di atas kosong hitam. Ini disebut pamor tangkis. Jadi nggak full sampai atas pamornya, sampai sini. Luk terakhir ini hitam. Ya, ini kalau orang Jawa Timur menyebutnya pamor tangkis. Tuah utamanya perlindungan. Dan kalau kita lihat condong lelenya agak tegak, ini Surya. Condong lele Surya, ada yang ke bawah, agak bawah. Nanti saya cantumkan literasinya. Surya itu memang pusakanya para pemimpin. Ya, luknya enggak kembo, ya enggak rapat, standar. Ya, sarpo ngelangi. Ujungnya luknya, condong lelenya agak tegak. Surya termasuk dari bawah ke sini kalau diukur condong lelenya tegak, ini pasti pusakanya pemimpin karena condong lelenya Surya, saudara. Ya, ini untuk edukasi. Ada yang condong lelenya agak ke bawah, pengayoman, ya, ada pakemnya. Istimewa sekali, auranya pusaka ini sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, namanya dari desa, kondisinya seperti ini, belum kita rawat lebih jelas. Warangkanya gayaman juga, kita buka. Pusaka Madiun, sepuh juga era Mojopahit. Kalau Anda lihat pamornya pasti Anda bingung. Dapurnya brojol, sini pijetan tanpa tikelalis, tanpa tingil, gandik lurus, dapur lurus, namanya dapur brojol. Tapi di sini ada rahasia sang empu di pusaka ini yang kita harus telisik lebih dalam. Anda lihat pamor di set A sama set B itu berbeda. Di set A nampak sangat jelas gabungan pamor melumah dengan pamor miring. Anda amati.
Di sini ada pamor banyu mili di tengah ini. Adek kok bau, adek ya, adek banyak seperti banyu mili. Ini di sini. Sedangkan di sini pamor melumah seperti pamor wasputa. Di atas ini pamor wasputa lagi. Di sini pamor miringnya pamor adek, lurus straight. Terlihat ya, cukup jelas ya saudaraku ya. Ini pamor seperti banyu mili, di atas pamor melumah, pamor wasputa, di bawah pamor wasputa. Sedangkan di baliknya full pamor wasputa. Pusaka pamor seperti ini langka ditemui saudaraku. Meskipun di pusaka Madiun, tapi pamornya yang dinamakan pamor selewa. Yang sini dui pamor melumah, pamor miringnya pamor adek. Di sini full pamor melumah, yaitu pamor wasputa kerejekian. Saya juga melihat pusaka ini pusaka yang antik luar biasa, langka. Cari duanya, silakan Anda browsing di YouTube, Google, Facebook, silakan bandingkan kualitasnya. Kita berbicara real aja, yang masuk akal dulu, baru kita bahas masalah rasa. Jangan ngomong rasa dulu kalau pusaka Anda kualitasnya kurang bagus. Jadi kita yang masuk akal aja dulu ngomong, saudaraku ya. Ini pusaka ini ada tuah kerejekiannya, ada tuah perlindungannya. Meskipun di sini terlihat nerjang landep, pada pusaka Madiun ini hal biasa, nggak menjadi masalah. Memang pusaka Madiun ini mengutamakan tirakat, kalah garap menang tirakat ya. Pusaka Madiun tipis, korusinya kita lihat kualitas besinya, ini Madiun juga era Mojo, Jepait. Pesisir pamornya kerlip meteor. Rasanya juga ini bukan pusakanya orang sembarangan juga. Karena saya juga jarang menemui pusaka yang pamor selewa, dui pamor pada pusaka Madiun. Meskipun dapurnya sederhana brojol, pastinya sang empu memiliki visi atau tujuan doa tertentu pada pusakanya. Ini termasuk contoh pusaka Madiun yang garap juga bagus, langka ya, brojol. Dan di gandiknya ini, gandik set A sama set B pun juga berbeda. Di sini terlihat gandiknya ada pamor, di sini gandiknya kosong pamor. Jadi set A sama set B, bila yang sisi A sama sisi B berbeda pamornya, Anda bayangkan bagaimana pembuatan rumitnya pada saat proses penempaannya. Jadi sudah pasti empunya juga empu yang sudah mumpuni, bukan empu sembarangan. Filosofinya brojol, cocok untuk siapapun pemiliknya. Tuahnya kerejekian, perlindungan. Unik, pusaka ini unik. Kalau diamati detail, di sor-soran ini pamornya, ini bisa bingung. Ini masuk pamor apa ini, di pakem kok nggak ada. Bingung Anda. Dan pembuatannya melumah campur pamor miring. Cari duanya sulit. Dan ini tus, bukan keris baru. Jaminan saya, pusaka yang saya review di sini adalah pusaka yang sepuh. Kalau keris baru buang ke sungai. Jadi saya jaminan ini keris sepuh semua. Selorok tapen wojonya ada, kurusinya original. Kemudian, nah ini juga, ini kayaknya sandang walikat Jawa Timur. Belum saya servis. Ini handle-nya Narodo khas Jawa Timur. Kita lihat pusakanya. Ini adalah pusaka dapur putut kembar.
yang orang di pasaran menyebutnya Om Yang Jimbe. Om Yang Jimbe itu bahasa pasar, saudaraku. Bahasa pakem yang benar ini adalah pusaka dapur putut kembar. Di sini terlihat nampak relief pandito kiri kanan, laki perempuan. Kembar itu bukan sama, tapi ini laki, ini perempuan. Yang ori seperti ini. Wungkul, ini tebel, saudaraku, reliefnya. Jadi bukan keris, owahan. Bilanya tipis, tidak terlalu tebel. Ya ada yang tebel, yang Tangguh Tuban. Kalau Pajajaran ataupun yang era Mojo biasanya tipis. Ini juga karya Empu Joko Suro ketika dipajang. Ketika dipajang beliau terkenal dengan Empu Om Yang. Kenapa kok Empu Om Yang? Ketika dia Empu Joko Suro ini membabar suatu pusaka, dia ngomyang. Ngomyang itu ngomong sendiri, mengucapkan mantranya itu ngomyang dengan ngomong. Makanya terkenal dengan Empu Om Yang. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Putut Kembar. Banyak diburu orang, dan ini yang original terbatas karena dipercaya tuahnya sangat bagus untuk menarik kerejekian, sangat cocok untuk pembisnis, untuk menarik relasi bisnis, menarik pelanggan. Jadi tuahnya pandito sedang tirakat memohon berkah kepada Sang Pencipta untuk sang pemilik pusaka itu sendiri. Lihat pamornya ceprit, di sini ada pamor, di atas di sini juga ada pamor, dan pamornya ciri khasnya seperti ini, pesisir. Karena Madiun itu era tangguh-tangguh, keris-keris pesisir kalau disebut. Mati reliefnya cukup jelas, detail, presisi, sama-sama wungkul, sama-sama tebel, dan di sini tidak ada besi yang tidak sama. Maksudnya besi tidak sama, ada teknik apelan. Itu keris yang dia dapur gandik lurus tanpa relief, kemudian dibentuk relief, di sini disisipkan besi agar terlihat tebal. Itu yang tidak original. Ini Anda lihat besinya satu jenis, ya, dan sama-sama tebel, presisi, kerisnya tipis, lubang paksinya ada lubangnya. Apa lubang paksi ini juga menjadi suatu ciri tanda bahwa ini buatan Empu Joko Suro. Ya. Yang pasti ini tus, selorok tapen wojonya ada, pamornya juga pesisir, auranya juga sangat luar biasa, saudara. Auranya ini tenang dan berwibawa. Ini pusaka yang paling dicari, sangat langka. Anda cari sulit. Banyak yang kamardikan seperti ini, banyak sekali, tapi materialnya tidak bisa dibohongi. Selorok tapen wojo harus ada, dan perhatikan reliefnya, presisi, dan sebelah kiri pasti lebih tinggi dari sebelah kanan sedikit karena ini melambangkan pandito lelaki-laki, dan yang sebelah sini pandito perempuan. Pusaka seperti ini ada di Museum Demak, saudaraku, milik Sultan Museum Demak, Museum Banten kalau tidak salah, milik Sultan Muhyi. Itu juga tus. Saya perkirakan itu juga buatan Empu Om Yang Pajang atau Empu Joko Suro nama aslinya. Pamor di sini juga membentuk seperti ini, kepala, ini tubuhnya juga seperti pandito yang sedang berdiri. Unik kan? Sedangkan di sini keleng. Di sini seperti pandito sedang berdiri. Tak tahu apa makna dari pamor ini. Yang pasti pusaka pandito kembar dipercaya tuahnya memberikan keberkahan, kesejahteraan pada sang pemilik. Mudah menarik rezeki, positif, energi rezeki untuk pembisnis biasanya mudah menarik pelanggan, mudah dipercaya orang, menarik relasi, dan memperluas, menumpuk kerezekian, menumpuk hartanya. Ya, condong lelenya juga sangat jelas. Ini mirip dengan Empu Sombro ya. Bedanya kalau Empu Sombro biasanya besinya lebih tebal. Empu Sombro pun ada yang pijetan tangan, ada yang tidak pijetan tangan. Sombro air tidak pijetan tangan. Ada literasinya, nanti saya cantumkan. Kalau ini saya rasa ini juga Empu Joko Suro
karena ini dapatnya satu pemilik, dan kakeknya teman saya ini bukan orang sembarangan di Madiun. Saya nggak mau cerita karena beliau sudah berpesan kepada saya, tolong jangan diungkap. Kakek beliau adalah orang sangat terhormat dan sangat berpengaruh di kota Madiun. Mungkin Anda orang Madiun mungkin tahu yang pernah hunting ke sana, karena dulu sering pusaka ini didatangi orang-orang bakul-bakul keris, tapi pusakanya memang tidak dimaharkan karena kakek beliau masih ada. Nah, ini yang namanya rezeki. Saya dikasih tanggung jawab, kakeknya meninggal, teman saya memaharkan ke saya. Ini rezeki. Kalau nggak rezeki nggak bisa, saudaraku. Yang dimaksud jodoh-jodohan. Ini sudah banyak bakul keris Madiun yang mendatangi orang ini. Mau dibeli, dimahari, beli sekian juta, bahkan sudah nyampe puluhan juta. Tidak dimaharkan karena kakek beliau masih ada. Itulah yang dimaksud pusaka jodoh-jodohan. Anda yang saya nggak punya uang, Mas, jangan berkecil hati. Ketika Anda ada kemauan, Anda pasti bisa. Pusaka ini milik orang, tergantung wadahnya. Bukan masalah nominal uang, tapi wadah kesiapan batin Anda, jiwa Anda. Sama juga ilmu. Kalau memang belum turun ilmunya untuk Anda, jangan memaksakan. Nanti kacau. Gitu loh, tidak kuat. Luar biasa pusaka ini. Tus. Ya, meskipun ada kurusi di sini sedikit gopel, ini juga gerimpis. Kurusi normal, menurut saya kurusi normal. Nanti saya videokan kena sinar matahari di ujung video biar Anda lihat selorok tapen wojonya. Mungkin kalau gini Anda tidak jelas, ya. Selorok tapen wojonya, karakter materialnya saya detailkan di belakang ujung video untuk edukasi Anda memahami sebuah pusaka yang memang sepuh dengan garap yang cukup istimewa. Anda bisa membedakan kualitas besinya, kualitas garapnya, ya. Jadi untuk teman-teman yang pecinta pusaka, jangan berkecil hati. Sudah saya sediakan ada beberapa pusaka yang mahal di bawah 1 juta lagi. Kemarin terima kasih untuk teman-teman sudah sangat antusias. Banyak yang termahal, pusaka-pusaka yang saya review, pusaka sepuh mahal di bawah 1 juta, banyak yang termahal. Semoga semakin banyak pecinta pusaka di Nusantara, di Indonesia, mau merawat, mau mempelajari dan melestarikan warisan leluhur budaya kita sendiri, Nusantara. Oke, yang keempat, ini juga warangkanya masih ori bawaan Timoho. Kita percepat. Empu-empu Madiun menurunkan generasi-generasi penerusnya sangat luar biasa, sampai pada empu era Mbah Guno Sasmito, kemudian era berikutnya Mageti, yang kita tahu keris Mageti yang legendaris, ya, empu yang ada di Magetan. Ini saya dapat pusakanya. Kalau kita lihat keris Mageti secara dapur, beliau mempunyai pakem tersendiri, tidak sama dengan pakem yang umum. Saya juga kurang paham ini dapurnya apa. Kalau sekilas seperti jalak, karena di sini ada tikel alis, kemudian ada sogokannya satu cuma sebelakang, ya. Terus di sini ada seperti tingil tapi bukan tingil, ya. Dan ada geleger sapi di tengahnya. Warangannya memang kurang terlihat jelas karena memang besi empu-empu Mageti sulit untuk diwarangi, tetapi selorotnya terlihat hijau. Pamornya Wahyu Tumurun. Ini juga dapat dari Madiun, dari teman saya juga. Nah, tapi pusaka Mageti memiliki cita rasa tersendiri. Kalau di Magetan, pusaka Mageti sangat dicari. Di sana terkenal juga keampuhannya, yang fanatik karena langka, yang ori. Ini juga Mageti sepuh, besinya sepuh. Karakter materialnya sangat istimewa menurut saya. Garapnya juga terlihat gagah meskipun tidak terlalu besar kerisnya, ya. Ya, kalau kita baca dari pamor Wahyu Tumurun itu untuk memberikan petunjuk kepada sang pemilik, memberikan kepekaan batin, dan menjadikan pemilik itu orang yang terpandang di masyarakat, orang yang mempunyai kewibawaan, ada unsur kewahyon,
pewahyuan itu kan dapat rezeki, mendapat petunjuk, mengangkat derajat sang pemilik itu, ya. Pusaka Mageti. Nah, mungkin dari saya yang bisa saya review itu ya saudaraku ya. Nanti jangan khawatir, di review berikutnya saya berikan untuk pusaka untuk kelas-kelas pemula mahar 1 jutaan. Yang pasti jaminan sepuh. Jangan khawatir, jangan kecil hati. Dan pusaka mahar di saya ini enak kok, bisa dicicil. Kemarin banyak yang beberapa orang DP. Saya mempermudah. Bukan saya cuma murni untuk mencari laba. Untung berapa sih saya? Sedangkan saya hunting ke desa-desa, keluar kota, biaya, waktu. Ini kalau ngomong hitung-hitungan, saya di sini membantu memberikan Anda motivasi untuk mau merawat pusaka Nusantara dan memahami untuk edukasi, gitu loh. Jadi Anda pelajari nilai-nilai yang terkandung, apalagi harapan doa sang empu leluhur kita yang sangat luar biasa pada abad masa lampau. Kita harus jaga, lestarikan budaya, akar bangsa kita. Nah, kalau yang ini saya beda, bukan dari teman saya, ini lain. Saya juga baru kita buatkan warangka karena dapatnya wilahan. Ini juga sudah saya cuci. Ini nogo kekeknya Madiun. Meskipun nogo kekek wingit saudaraku ya, luk 7, pamornya bendo segodo, ngemut emas. Ini juga pusakanya orang Jawa Timur. Memang seperti ini pusaka nogo kekek. Kok gak ada seloroknya mas? Gak ada seloroknya, jarang. Gresik, apalagi era Gresik. Lebih bagus eranya pusaka Madiun nogo kekeknya. Lebih bagus lagi kalau masalah garap, ada nogo kekek Tuban. Kadang nogo kekek Tuban ada yang ada seloroknya, ada yang enggak. Lah ini kan Anda harus mempelajari. Jangan gampang ngeklaim itu baru Kamardikan. Lihatlah materialnya, lihatlah kurusinya, dan coba Anda ngopi sana ke Madiun, ngopi ke Gresik, ngopi yo. Jangan mudah mengeklaim tanpa dasar alasan. Belajarlah dulu, ngopi yang jauh, ya. Bendo segodo, unsur kerejekian, nogo kekek, perlindungan laki tua. Luk 7 pitulungan. Ini menurut saya nogo kekek yang garapnya cukup indah, cukup bagus. Dan ini kategorinya Madiun. Materialnya Madiun, Masir Malelo, pesisir. Mungkin itu ya saudaraku ya, bisa saya review kali ini. Nantikan review saya pusaka sepuh mahar 1 jutaan. Yang pasti jaminan sepuh, jangan khawatir. Sekarang keris Kamardikan aja mahal-mahal saudaraku. Keris Kamardikan yang garap bagus itu masih 2 juta, 3 juta lebih. Tapi kan kita berpusaka, kalau Kamardikan ya kita bicara Kamardikan, kalau sepuh kita bicara sepuh, seperti itu. Jadi di desa pun banyak keris Kamardikan. Kalau kita beli kondisi karat, kadang-kadang setelah dicuci baru. Itu resikonya orang hunting. Jadi pusaka jangan dipastikan. Pusaka ini memilih tuannya. Saya sering kali dapat karat-karat desa setelah dicuci ternyata baru Kamardikan. Karena pusaka baru itu sudah sejak dulu banyak, apalagi di teman-teman ya saya katakan orang yang niatnya kurang baik. Ini dikasihkan pejabat pusaka wingit nogo, pejabatnya nggak ngerti pusaka, terus ke anaknya setelah dicuci pusakanya baru Kamardikan. Nah, makanya jangan beli cerita dulu, objektifkan dulu, logika Anda pakai dulu, lihatlah kualitas pusakanya. Baru yang kedua, rosok, ceritanya masuk akal apa enggak, gitu loh. Jadi belilah pusaka dengan rosok, pelajari dulu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf saudaraku. Terima kasih sudah menyimak. Di akhir video saya detailkan pusaka-pusaka ini. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka.